Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di hari keempat di program Sembuh dengan Al-Baqarah. Insyaallah kita semua sudah melewati hari yang pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan kita bisa melewati hari keempat dengan istiqomah. Yang pertama adalah refleksi hari ketiga, yang kemarin kita sudah bahas. Silakan untuk refleksikan lagi hari yang ketiga, bagaimana hasilnya, kemudian apa perasaannya, dan yang lain-lainnya. Hari ini kita akan masuk ke menganalisa masalah atau keluhan. Sebagaimana kemarin di materi-materi yang lalu kita sudah menganalisa masalah dan keluhan kita, namun saat ini kita akan membahas satu masalah aja keluhan. Ya, kalian. Satu aja keluhan dan kita perdalam. Yang nantinya ketika kita sudah bisa untuk menganalisa masalah ini, nanti kita bisa akan mempraktekkan di masalah-masalah yang lain. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah introspeksi lebih mendalam. Contoh misalkan ini contohnya dengan kasus ya. Contoh dengan kasus. Saya pernah mendapati klien ruqyah saya itu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, itu laki-laki dan perempuan, tiba-tiba datang ke tempat saya. Kemudian sudah datang ke tempat saya, dia minta untuk di ruqyah. Saya awalnya tidak tahu kenapa dia minta. Pada akhirnya mereka itu mengatakan bahwa mereka sudah sering banget untuk berzina. Gitu. Sering banget untuk berzina dan sudah tidak tahu berapa kali. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak satu hari melakukan itu gak enak badannya. Na'udzubillah, sampai seperti itu. Maka ketika kasus yang seperti ini, saya introspeksi dong, maksudnya memberikan instruksi kepada si laki-laki perempuan itu, kenapa seperti itu? Sebabnya apa? Pertama, pacaran. Maka pacaran itu kenapa dilarang? Yang kedua, sering berkholwat. Berkholwat itu berduaan saja. Karena tidak akan pernah terjadi musibah itu kecuali mereka sering berduaan. Ketiga, kurangnya ilmu tentang hal itu. Dan yang lain-lainnya, terus diintrospeksi ya, lebih mendalam hingga akhirnya ketahuan gitu. Yang tadi saya bilang bahwa kalau mereka nggak ngelakuin satu hari aja, itu mereka nggak enak. Dan ternyata apa yang nggak enaknya, mereka gatal-gatal di kemaluannya mereka. Ya, ketika sudah sering introspeksi dan lebih dalam lagi, kemudian akhirnya kita harus mencari hikmah. Hikmahnya apa? Ya, hikmahnya sebutin yang tadi, dari sebab. Berarti kita nggak boleh pacaran. Makanya pacaran itu adalah salah satu tempat yang mudah sekali untuk melakukan kemaksiatan atau berzina dan yang lain-lainnya. Ya. Kalau pacaran pasti kholwat, pengennya berduaan saja dan kurangnya ilmu. Berarti hikmahnya adalah dia harus bertaubat kepada Allah. Dia harus bertaubat kepada Allah atas seluruh perbuatan-perbuatan yang dia lakukan terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu juga untuk menahannya. Dan kemudian dia langsung putuskan kalau lagi pacaran
atau dia putuskan komunikasi dan dia perdalam ilmu tentang agama. Nah, itu hikmahnya ke sana. Dan kemudian meneruskan hasil analisa. Setelah itu dituliskan dengan baik-baik. Misalkan saya begini introspeksinya, kenapa saya ngelakuin ini, sebabnya apa, akibatnya apa, misalkan akibatnya apa, dan cari hikmahnya dari kejadian itu dan kemudian tuliskan. Kalau kita sudah menganalisis masalah ini, maka kita akan lanjutkan ke step yang